Selama 2 tahun saya sama-sama dengan kawan-kawan di Porsesda itu tak satu pun agenda yang akhirnya bicara mengenai SPB. Makanya di podcast ini saya jujur mengatakan ya ini satu hal yang sepertinya menjadi problem bangsa kita ini karena memang tidak jadi concern. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Oke, jumpa lagi dengan MIT Podcast. Kali ini kita pulang ke rumah. Kenapa? Karena beberapa seri sebelumnya MIT Podcast selalu berkeliling ke beberapa tempat dan kita sekarang ada di studio Inixindo Jogja seperti biasa. Dan saya kehadiran tamu yang secara sudut pandang ada dua sisi, yaitu Sekda Provinsi Sulawesi Barat dan juga Sekretaris Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia. Selamat datang Pak Muhammad Idris, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya Pak Adi. Ya. Terima kasih Bapak bisa hadir di Jogja. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, syukurlah. Kapan datangnya Pak? Ini baru kemarin sore, alhamdulillah. Saya juga akhirnya bisa mendarat di bandara udara yang baru ya. Di Kulon Progo ya Pak ya? Itu baru pertama kali. Selama ini kita mendarat di Adi Sucipto. Gimana Pak pesannya? Gede banget? Luar biasa, gede banget. Itu internasional kelas, luar biasa. Cuman durasi kesininya butuh agak waktu ya Pak? Karena kan kita menikmati tanah air Pak. Iya, biasanya kalau orang yang ke Jogja itu kebiasaannya di Adi Sucipto kan? Iya, itu keluar langsung kota. Ini butuh waktu 1,5 jaman untuk bisa sampai ke kota Jogja ya Pak. Oke. Moga-moga menyenangkan di Jogja. Menyenangkan. Iya. Baik. Kita akan banyak berbincang di dua sisi nih Pak. Bapak sebagai Sekda Sulbar dan juga Bapak sebagai Sekretaris Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia. Ini ngeri loh Pak. Seluruh Indonesia loh Pak. 514 dan 34 apa 37 sekarang Pak kita provinsi. 37 ya udah 34 plus 3 mau nambah 3 kan belum keluar. Oh belum keluar ya. Jadi statementnya masih 34 ya. Dan itu banyak banget loh Pak. Ya. Berarti banyak sekali kan sekdanya. Luar biasa. Pak, saya pengen menggelitik aja nih Pak. Kalau lagi rakernas atau lagi forum bareng-bareng di forum sekda itu yang diobrolin apa sih Pak? Ya kita akhirnya lebih banyak silaturahmi. Tapi kalau fokus lebih banyak bicara mengenai gimana sih cara sekda itu menghandle kerjasama dengan mitra kerja strategis kita di daerah, yaitu DPRD. Karena ukuran sekda di mata gubernur itu adalah kalau berhasil membangun komunikasi dengan baik dengan DPRD. Jadi rata-rata sekda ingin agar relasi positif itu dibangun dari sana. Karena biasanya gubernur juga menilai kalau terlalu banyak kisru dengan DPR, iya kan? Itu berarti kinerja sekda ini nggak karuan nih. Nah sehingga isunya banyakkan ke sana. Bagaimana relasi dengan DPRD, bagaimana hubungan ke sana karena Pak Kepala Daerah dan relasi dengan DPRD itu pasti larinya ke anggaran, Mas. Itu. Iya. Itu penting, Pak. Sangat penting. Darahnya di situ ya, Pak. Darahnya di situ. Rata-rata daerah itu selalu menunjukkan bahwa sebetulnya konsen pemerintah dalam hal ini bupati, gubernur atau wali kota seberapa besar keinginannya bisa diakomodasi dalam kue yang ada di masing-masing daerah. Nah, biasanya tarik-menariknya di sana. Oke. Nah, Pak, itu kalau ngobrol saat ketemuan ya Pak ya, sarasehan atau forum dengan teman-teman sekda baik offline maupun online. Mungkin waktu zaman COVID kemarin masih suka online gitu Pak. Nah, banyak online ya. Kira-kira Pak terbesit sempat ngobrol tentang SPBE nggak sih Pak?
Jujur nih Pak, Bapak jangan bohong sama saya Pak. Ada yang mendetek gitu, ada yang ngomongin gitu nggak Pak? Luar biasa Pak Andi ini pertanyaannya. Jangan ngomong anggaran, Iya. ada yang nyempil ngomong itu nggak Pak? Selama 2 tahun saya sama-sama dengan kawan-kawan di Polsesda itu tak satu pun Tak satu pun Pak? agenda yang akhirnya bicara mengenai SPB. SPB. Makanya di podcast ini saya jujur mengatakan ya, ini satu hal yang sepertinya menjadi problem bangsa kita ini karena memang tidak jadi concern. Tidak jadi concern ya dari Sekda. Padahal Pak di Perpres sudah sangat-sangat disebut loh Pak. Jelas, Pak. Koordinator SPBE koordinator SPBE pemerintah daerah dijabat oleh sekretaris daerah. Benar. Berarti itu nggak dijalanin apa enggak sih Pak sebetulnya? Ya dijalani dari segi regulasi mandatorik, ada SK gubernur, ya macam-macam lah, SK bupati, wali kota. Tetapi sesudah itu kan diam. Diam aja. Kenapa diam? Karena tadi Pak, jadi kelemahan kita di daerah itu selalu kita cari aktor utama yang menangani itu, dan kita anggap sudah selesai. Aktor utama itu yang dimaksud misalnya kayak Dinas Kominfo. Jadi rata-rata sekda itu ya udah, kalau nggak ada Kominfonya yang tanda kutip memiliki konsen, maka sama-sama tidur nih. Sama-sama tidur. Tidur. Pak. Aduh. Tapi kalau ada Kominfonya yang lumayan agresif, dia tahu mengenai apa yang harus diperbaiki untuk bisa sampai pada SPBE, maka itu kemungkinan akan tumbuh kemauan juga untuk mengelola itu. Tapi secara obrolan Bapak nih di forum-forum atau bahkan Bapak sendiri ya, Bapak kan juga sekda ya. Iya. Sebetulnya aware ya Pak ya, Bapak itu adalah koordinator SPB. Betul Pak. Aware Jadi, itu paham gitu belum? Paham. Gitu. Jadi kalau kita dari aspek regulasinya kan kita baca nih. Nah, tapi yang menarik itu juga yang saya selalu katakan ekosistemnya. Jadi SPB ini memang harus terbangun mainstreaming dari seluruh entitas pemerintah daerah itu. Jadi mulai pimpinan puncak kalau ada concernnya, kemudian sekda menjadi aktor utamanya, lalu dibantu oleh ekosistem lainnya, misalnya unit-unit yang lebih berkesentuhan langsung, misalnya Kominfo atau mitra strategis di luar, itu akan lebih tumbuh. Betul. Jadi kayak Jawa Tengah, Yogyakarta itu kan sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Kenapa? Karena saya melihat itu ekosistemnya. Nah, kalau pertanyaan tadi kembali, sejauh mana dalam forum-forumnya itu tak satu pun. Ya. Nah, harusnya kawan-kawan yang leading ya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Pak. Ya Jawa Barat, itu DKI harusnya bisa jadi trigger khusus untuk kami. Nah, tapi itu kan tidak jadi concern. Nah, tapi menarik nih undangannya Pak Andi ini di Midpocket ini akan kita jadikan sebagai masukan. Termasuk saya nanti akan mengagendakan dalam pertemuan berikut. Pak, sebagai Bapak ini kan kepala administratif ya. Betul. Kalau secara saya paham secara regulasi. Kebetulan saya juga di kebijakan dan inovasi Pak. Jadi dalam Bapak sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, sebetulnya digitalisasi itu menurut Bapak seperti tadi Bapak sampaikan menjalankan regulasi atau emang Bapak butuh sih Pak? Karena saya yakin bahwa disuruh sama butuh itu harusnya lebih kuat butuh Pak. Betul. Kayak anak-anak lah disuruh makan gitu kan, ya nggak mau Pak gitu. Tapi kalau dia butuh, dia akan cari makan sendiri Pak. Betul. Nah, di level mana Pak sampai hari ini Bapak sebagai sekda merasakan digitalisasi di administrasi pemerintahan Pak? Oh, ini luar biasa Pak pertanyaannya, karena begini, kalau saya rasakan, saya kebetulan baru 3 tahun kurang lebih ya. Dan saya yakin betul bahwa kalau pemerintahan kita ingin dorong ke arah ya istilahnya ke kelas dunia lah ya, nggak mungkin dengan model sekarang. Jadi potret kita Vietnam misalnya, kenapa Vietnam itu jumping ke arah persaingan di ASEAN ini, karena kemampuannya mereka untuk mempush bagaimana misalnya digitalize di government. Dan kami di daerah ini sebetulnya ini yang menarik Pak. Tapi akhirnya kalau pertanyaannya tadi ini kebutuhan atau keinginan, ya pasti ini kebutuhan Pak.
butuhnya di mana ya Pak? Nah, butuhnya di situ Pak. Jadi misalnya kalau kita bicara percepatan akses, ya rata-rata sekarang kan mohon izin investor, bahkan dari aspek pengambilan keputusan nasional, alokasi anggaran, ya itu kan kita akhirnya bicara mengenai sejauh mana daerah itu atau entitas pemerintahan itu memiliki informasi yang cukup handal. Handal itu ukurannya cepat, ya. Yang kedua adalah ya tadi presisinya tidak diragukan, dan yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk menyiapkan data dan informasi itu betul-betul sesuai dengan tekanan kebijakan daerah. Jadi kalau misalnya di daerah kami itu potensinya di pertanian dan kelautan, kelihatan gitu. Seharusnya ya ini dua sektor ini menjadi leading. Apapun yang kita harapkan hari ini dari perkebunan atau perikanan misalnya oleh Pak Gubernur, anytime segera bisa menyampaikan itu menjadi sebuah data yang di dalamnya irisannya banyak Pak. Betul. Irisannya banyak. Jadi tidak hanya mengoleksi data, tapi tidak bisa menerjemahkan. Nggak bisa memanfaatkan. Memanfaatkan ke arah kebijakan yang lebih besar. Betul. Kebijakan lebih besar itu biasanya kalau di daerah itu kan selalu ingin ada mitra strategis di luar yang ingin kita ajak bersama-sama memanfaatkan potensi daerah. Nah ini yang belum kalau kita sebut kebutuhan, tetapi kebutuhannya justru kita ini abai. Padahal butuh loh Pak. Iya makanya, saya menarik gitu Pak. Kalau pertanyaan kebutuhannya, kok kita abai dengan? Nah itu gimana tuh Pak? Kalau kita butuh makan kan, saya yakin kita itu pasti cari makan Pak. Terus gimana caranya Pak? Kita kan butuh makan Pak. Tapi kalau butuh makan terus kita diem aja, bagi saya sih agak lucu ya Pak ya. Betul. Nah itu problemnya di mana tuh Pak? Ya. Jangan-jangan will-nya tuh agak betul. Nggak mau jangan-jangan. Jadi kalau kita bicara problem sumber masalah utamanya itu kalau menurut saya adalah di leadership ya. Di leadership. Jadi kalau misalnya kami di Sulbar 42 OPD itu. 42 OPD. Ya, 42 OPD kalau kita mapping Pak, maka hampir setengah dari 42 itu concernnya sangat rendah. Dan itu berpengaruh besar terhadap capaian SPB. Betul. Nah, concern itu sangat dipengaruhi oleh tadi. Mereka rata-rata tidak menganggap ini sebagai needs. Betul. Tidak menganggap sebagai kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena ya itu juga ada sedikit konteks yang sangat berpengaruh juga, yaitu sejauh mana misalnya kepala daerah ya menjadikan itu menjadi perhatian untuk penilaian mereka. Ada kepala daerah yang memang concern. Ya, mohon maaf Jawa Tengah, ya Jawa Barat, itu nggak main-main. Begitu bicara mengenai digitalisasi mereka sangat aware. Tapi daerah yang mohon maaf memang kepala daerahnya nggak concern, ya, dan ketemu dengan itu tadi yang ekosistem yang membuat para kepala OPD itu memang tidak menjadi pertanyaan kunci di setiap forum-forum pertemuan. Inilah yang membuat beku dinamisasi SPBE di daerah. Yakin saya di situ. Berarti kuncinya memang ada di leadership. Karena kalau saya keliling Indonesia itu semua pasti menjawab membutuhkan digitalisasi. Pasti semua kepala daerah sebetulnya mendukung Pak. Betul. Tapi ada satu yang kurang Pak, dukungan dan teladan Pak. Betul. Nah, teladan kan berarti memberikan sebuah contoh yang paling nyata Pak. Nah, dalam forum-forum Bapak sekali lagi, karena Bapak di posisi sekretaris umum nih Pak, saya yakin kan banyak rakernas segala macam itu ya. Nah, berarti perlu nggak sih Pak sekda ini dalam strata jabatan beliau gitu kan, ada suatu kompetensi tambahan di zaman now loh Pak, di zaman sekarang, yaitu yang namanya digital leadership dan data leadership Pak. Karena memang tadi Bapak sampaikan butuh, tetapi ada aspek leadership dan ekosistem yang nggak mendukung. Ini kan ini problem ya Pak ya. Nggak merata sih di Indonesia, artinya tidak semua kita bisa bilang seperti itu. Apalagi Bapak dari LAN gitu ya, dari LAN gitu kan.
perlu nggak Pak menyisipkan digital leadership dan data leadership mindset ke seluruh sekda se-Indonesia, sehingga gerakan ini bisa masif dari kepala bukan dari ekor. Betul. Gimana tuh Pak? Oh iya Pak, jadi pertanyaan ini sebetulnya terjawab ya kan. Kalau kita lihat di kurikulum pendidikan kepemimpinan sebetulnya salah satunya yang ada tuh ya yang kita insert sekarang itu digital leadership, khusus untuk di level JPT Madya, para sekda ya, kemudian sekjen, deputi-deputi, dirjen, itu kita harapkan dari sana ada dorongan untuk membuat entitas organisasinya itu menjadi digital firm. Betul. Ya itu modelnya. Jadi kalau pertanyaannya ini yang menarik ini Pak, menurut saya memang kalau kepala daerahnya ya memang rata-rata kepala daerah pasti mendukung. Tapi seperti yang sampaikan Pak Andi tadi, dukungannya itu kadang tidak tuntas. Dan yang seharusnya menuntaskan itu sekda Pak. Betul. Sekda. Bapak dong. Ya, sekda yang harusnya bisa membuat rundown ya, misalnya kalau kita bicara SPBE Pak Andi, itu kan banyak skala elemennya. Nah sekarang di elemen keberapa ini kalau masing-masing provinsi, kabupaten, di mana letak arsitektur SPBE itu dibangun. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian, makanya saya akan pernah sampaikan di sejumlah tempat bahwa kalau SPBE ini masif dan bisa menjadi istilah Pak Andi tadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar, maka indikator di RB itu juga harus diperbaiki. Saya rasa mau ke sana tuh Pak. Ya, ada perubahan. Saya senang itu Pak kalau bisa digeser ke sana, karena terlalu umum kalau kita sebut tata kelola hampir semua jadi tata kelola harus diperbaiki. Betul. Ya, jadi kalau mau membangun mainstreaming digital government-nya itu seharusnya menjadi indikator. Satu, yang kedua memang kompetisi daerah itu saya tahu banyak kompetisinya. Tapi sesudah kompetisi Anda menjadi daerah yang terbaik SPBE-nya, lalu apa sih? So what gitu. So what ya. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Dan ini juga menarik untuk diperbaiki. Cara pemberian award yang tidak hanya bicara bagaimana pesta itu dibuat, tetapi ada dampaknya. Misalnya daerah yang mendapatkan peringkat terbaik itu jauh lebih diberi perhatian untuk mendampingi terus-menerus, diberikan alokasi yang cukup memadai. Dan jadi role model Pak. Dan role model. Dan kalau misalnya ada investasi, kalau istilah saya investasi terbaik itu dikasihkan oleh daerah yang sukses itu. Jadi. Nah hanya itu tadi, jadi model kontestasinya juga harus diperbaiki, karena biasanya Jakarta atau nasional itu kan membuat kriteria yang menempatkan hampir semua daerah itu sama di mata kriteria itu. Nah ini yang menarik. Jadi kalau misalnya kami di Sulbar daerah otonomi baru yang baru berusia 17 tahun misalnya ya, nanti ini tanggal 22 18 tahun, masa mau disamakan misalnya dengan daerah-daerah yang memang sudah lead, ya DKI, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ya kalau mau dibuat selevel agak sulit nih. Jadi clustering level daerahnya juga harus jadi perhatian. Termasuk juga perhatian nasional. Jadi sejumlah forum itu sudah sampaikan, ini kawan-kawan apapun ya, bukan hanya karena SPBE, alokasi anggaran apapun seharusnya memang ada perhatian pemerintah untuk daerah yang baru dibentuk. Jadi konsekuensi dari pembentukan daerah otonomi baru, termasuk di dalamnya SPBE, seharusnya itu menjadi proyek nasional di daerah. Jadi daerah-daerah baru menurut pikiran saya itu nggak boleh mengikuti kira-kira historical dari kesuksesan daerah yang sudah ada sebelumnya. Dia bisa diberikan prototipe terbaru. Nah, tapi itu jangan dibebankan sepenuhnya ke APBD mereka yang rata-rata kecil, Pak. Daerah otonomi baru yang memang lahir langsung berkumis, lengkap itu cuma Banten.
Iya. Daerah baru yang lain coba periksa, Pak. Semua rata-rata di bawah 5 triliun Iya. APBD-nya. Ada yang 1 triliun, Pak. Di kami itu cuma 1,9 triliun. Iya, betul. Ya, kayak Bangka Belitung, Maluku Utara. Ya, kalau Papua itu kan memang otsus. Iya, betul. Tapi daerah yang selevel dengan kita itu Gorontalo itu rata-rata paling banter 2 triliun. Ada yang 1 triliun, Pak. Saya Ada ketemu 1 yang di bawah 1 triliun, saya pernah ketemu, Pak. Pak. Itu Pak Andi. Jadi istilah saya itu arsitektur cara memotret daerah kawan-kawan di pusat itu yang harus diperbaiki. Iya. Bappenas harus sadar mengenai cara membentuk daerah baru itu, bahwa ya nggak semudah itu Anda sudah terbentuk, terserah Anda, walaupun memang dalam undang-undangnya begitu. Betul. Ya, kemandirian daerah itu kenapa Anda mandiri, membentuk karena kemandirian, tapi secara satu nation itu negara kesatuan tidak boleh, harus ada keberpihakan. Oke. Berarti kan kalau dianalisa, Pak, negara kita tadi kan beragam banyak gitu ya. Oh iya. Tadi Bapak cerita ada yang 1 triliun APBD-nya, ada yang 2 triliun. Jadi ada APBD beda. Iya, Pak. Geografis kita juga beda. Ada yang kepulauan, ada yang kontinental juga, gitu kan. Kemudian ada SDM-nya juga beda loh, Pak. Oh iya. Bisa jadi. Dan juga mindset-nya. Nah, Betul. kemudian saat pemerintah kita memukul rata SPBE, dalam artian bahwa SPBE dan Satu Data Indonesia ini kan regulasi yang menaungi digitalisasi pemerintahan, Pak, ya. Nah, kira-kira memang nggak perlu kita buat level, Pak, dalam artian karena kondisi geografis yang berbeda, APBD yang berbeda, kita kategorikan misalkan nih menjadi 4 level gitu. Betul. Digitalisasi. Betul. Sehingga ada kita tuh kan manusia juga butuh achievement kan, Pak. Betul. Ada nilai-nilai ya. Kalau saya disuruh lompat pohon kelapa kan saya kayaknya tinggi banget Belum ya. sampai itu. Ya, tapi kalau emang atap ini kan ya dikit lagi lah, saya lompat masih bisa dan bahasanya reachable gitu kan, Pak. Betul. Nah, menurut pendapat Bapak, Pak Idris sendiri nih sebagai sekda ataupun sebagai sekum gitu ya, kalau kita bikin leveling untuk digitalisasi atau clusterisasi tadi, di level daerah itu menerima apa nggak sih, Pak? Karena ada persepsi kalau di level-level itu rasanya saya nggak mau loh dibilang jelek, Pak. Kan level itu pasti ada yang jelek, Pak. Kan? Oh enggak, saya setara kok. Kita semua sama gitu kan. Tapi pada kondisi yang nyatanya memang kita nggak sama gitu. Bagaimana, Pak, kalau strategi leveling itu kita gerakan gitu, Pak, supaya ada perjenjangan yang itu kalau lebih bisa tepat gitu. Betul, Pak Andi. Ya, kalau itu bisa dilakukan sangat objektif ya. Jadi kalau kita kan sekali lagi, kalau kita buat indeks sekarang ini kan misalnya Sulbar itu berada di urutan ke-27. Artinya indikatornya sama. Semua daerah di Indonesia, dengan tidak melihat itu historical daerah itu. Tadi termasuk rata-rata daerah yang baru dibentuk sesudah reformasi itu kan yang paling sangat dirasakan membuat daerah itu tidak bisa cepat speed karena SDM-nya, sumber dayanya. Jadi bukan hanya karena keuangannya. Ya, mohon maaf ya kalau kami melihat kawan-kawan daerah baru itu bukan hanya aspek keuangan tetapi sangat ditentukan oleh ketersediaan human resource yang ada di sini, terutama di government. Jadi misalnya tadi ya, kalau kami 42 OPD. Kan keinginan kita ini supaya modulasinya sama. Cara startnya melihat SPB itu sebagai sebuah kebutuhan itu harus sama, tapi kan ternyata tidak betul ya, Pak. Nah, kenapa? Karena itu tadi, jadi ketemulah yang tadi Pak Andi sampaikan, digital mindset dari para decision maker itu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya baru masuk waktu itu sekda, saya udah bilang pokoknya setahun paling lambat ya kita semua ini sudah bicara mengenai digitalize. Semua kawan-kawan disposisinya udah nggak pernah lagi kita disposisi bahasa. Ya kira-kira cara membangun itu, tapi kan akhirnya ada yang merespon, ada yang tidak. Betul. Dan celakanya kalau misalnya top manager ini, bupati, wali kota, gubernur itu juga tidak sampai mendekati taruhlah kapasitasnya sebagai digital leadershipnya itu. Jadi semakin parah. Jadi kalau
pertanyaannya tadi, clustering itu Pak sangat penting. Nggak masalah Pak, kepala daerah nggak malu Pak, aku tipe enggak. C, tipe B gitu. Nggak apa-apa. Serius nih Pak? Serius, karena saya bisa sampaikan itu iya, Pak. karena itu Pak. menjadi alat bantu kita untuk melihat ya, kalau ini yang selevel kita ini kok ada yang hebat, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya kita satukan negeri ini satu ukuran agak sulit. Ya. Yakin saya akan sulit kita menyamai Jawa Barat. Misalkan. Kenapa? Karena mungkin misalnya infrastrukturnya mereka udah size-nya bagus. Ya, tambah dengan atmosfer yang tadi atau ekosistemnya sudah bagus. Ya, rata-rata timnya mereka itu sudah mindset digitalize. Nah, di kita kan tidak. Jadi infrastrukturnya sudah sangat kecil, tambah dengan ketersediaan resources dan lain agak sulit. Jadi levelingnya itu penting Pak Andi. Kalau misalnya tidak bisa 4, paling tidak 3 lah. 3 saja, 3 culture juga sangat menentukan. Yakin saya kalau Bapak ke timur, ya Bapak akan mendapatkan daerah yang size APBD-nya besar. Betul. Ya, tetapi rata-rata di SPBE-nya itu nggak terlalu handal dibanding dengan daerah-daerah yang mungkin size-nya di Jawa itu kecil, tapi masih lebih leading dia dibanding dengan daerah yang APBD-nya besar. Jadi nggak garanti juga bahwa anggaran besar, bahwa SPBE-nya bakal gede gitu ya. Bapak bisa periksa, ya. Bapak bisa periksa di indeks yang terakhir. Saya udah ya, kalau kita lihat APBD yang mungkin jadi andalan itu juga tidak secara otomatis related dengan indeksnya yang lebih bagus. Oke. Ya. Gitu Pak. Ya. Tadi Bapak sempat nyebut masalah SDM ya Pak ya. Anggaran oke, gitu ya. Kemudian apapun aparat atau ASN itu menjadi ya mengoperate gitu kan, dan belum punya mindset digital gitu. Nah, sekali lagi beruntung Bapak LAN gitu kan. Ada background ke sana Pak. Nah, gimana Pak untuk strategi peningkatan kompetensi SDM ASN digitalisasi Pak? Karena kan sebetulnya bisa jadi nih Pak, kalau ya anak-anak sekarang lah, anak-anak yang lahiran 2010 ke atas lah gitu ya, itu mereka punya DNA digital. Saya, Bapak nggak punya DNA digital Pak. Kita lahir mungkin di tahun 1980 ke bawah gitu kan. Nah, gimana Pak cara menanamkan SDM dengan kompetensi digital untuk ASN Pak? Kalau untuk swasta mungkin mudah ya Pak ya, gini-gini. Tapi ASN itu kan terkait dengan regulasi dan anggaran. Strategi yang paling bagus untuk peningkatan SDM ASN digital gimana Pak? Nah ini menarik nih Pak, pertanyaannya Pak Andi ini menarik sekali menurut saya. Jadi kita rasakan betul kayak di Sulbar Pak. Jadi yang masuk baru ini kan anak-anak milenial kan. Anak-anak milenial kita tahu lah. Salah satu cirinya adalah digitalize mindsetnya bagus sekali. Betul. Literasi digitalnya tinggi sekali. Betul. Nah ketemu dengan tempat kerja, mohon maaf ya memang sistemnya tidak mendukung apa yang mereka miliki. Nah ini bisa jadi problem. Betul. Dan membangun kepercayaan pegawai itu bahwa ini kantor saya ini udah sangat sesuai dengan cara berpikirnya dia, cara bekerjanya akan sangat bagus tuh Pak. Tapi kalau ketemu daerah yang memang tidak memfasilitasi habitnya itu bisa jadi problem baru. Wah, tidak mempercayai kantornya atau tidak merasa bangga dengan kantor yang tidak mindset framingnya bagus terus untuk digital. Sehingga kalau untuk mendorong itu Pak Andi memang harus total. Ya, total pertama selalu dimulai dari leadernya di OPD. Leadernya. Ya, perlu diapain Pak? Iya. Perlu diapain itu Pak? Ya itu tadi. Jadi memang harus ada continuous improvement. Untuk training leadership khusus untuk digitalize. Di LAN itu nggak cukup kurikulumnya, harus tetap harus ada suplemen dari termasuk dari Insindo. Makanya tadi begitu saya masuk ini, wah ini kampus saya harusnya ini nih. Sekda harus datang belajar di sini Bapak. Pak. Dan saya minta Pak Andi ikut mengundang. Nanti saya minta semua kawan-kawan Sekda itu, udahlah kalau ada pemeringkatan Sekda sadar digital itu bagus sekali Bapak. Sebagai pengungkit aja kok. Ya sebagai pengungkit. Ya, dan kami kan coba bahas sekali lagi. Terima kasih pada Meet Podcast ini yang sudah mengundang saya, dan
ini menjadi inspiring bagi saya dan mungkin tim-tim yang ada di Sekda itu. Karena sekali lagi memang gubernur, bupati, wali kota itu pemimpin politik yang mohon maaf ya lebih lari pada bagaimana membangun relasi politik. Betul, dan lebih ke sana. Kalau kita di Sekda ini namanya urusan dalam ya? Urusan dalam. Dan memang harus bertanggung jawabnya terhadap ini. Ya. Nah, tadi ada pendapat Bapak yang saya pikir tadi luar biasa gitu ya. Belum saya sempat dapat dari seluruh narasumber yang pernah saya, yaitu begini. Oke, anak itu milenial gitu kan, tapi masuk ke ekosistem yang masih kolonial. Kan gitu ya Pak ceritanya ya. Nah, ini saya ngebayangin tadi cuma satu Pak. Kalau saya punya katak, tak taruh di gurun pasir, mati juga kan Pak? Oh mati. Iya kan? Ibaratnya hampir sama kayak gitu kan Pak. Ya. Kalau katak itu saya taruh di ekosistem sawah, ya memang ekosistemnya dia. Betul. Ini masukan yang luar biasa buat saya nih, karena saya penggerak SDM kan Pak di sini. Dalam artian sehebat-hebatnya saya mendidik SDM, kalau ekosistemnya nggak jalan, dia balik. Dia kesini nih Pak, digital nih, saya cuci nih jadi digital, balik ke sana kolonial lagi Pak. Berarti memang problemnya ada di sistem pemerintahannya yang masih belum digital itu. Jadi kuncinya di sana, di sistem pemerintahan yang memang basisnya, ya makanya kalau SPB itu kan basis ya. Sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan. Berbasis elektronik. Ya. Elektronik sebagai enablernya. Ya, enablernya. Kuncinya kan di sistem pemerintahan, Pak. Sistem pemerintahan. Nah itu poinnya. Jadi kalau kita bicara sistem pemerintahan sekarang kan itu tadi indikator-indikator kuncinya seberapa cepat merespon pemerintah itu atas masalah-masalah publik. Dan masalah publik itu kan tidak mungkin kita koleksi dalam waktu yang singkat tanpa ada dukungan sistem informasi yang memadai. Jadi saya katakan tadi, kalau reformasi birokrasi itu kita mau perbaiki indikatornya, maka kita harus jujur terbuka, kita langsung mengikutkan apa yang menjadi tren saat ini. Ya, pemerintahan yang berkelas itu menurut saya adalah pemerintahan yang kalau kita bicara maturitas SPBE-nya itu memang harus di atas dari itu, bukan hanya mengukur maturitasnya saja, tetapi itu tadi memfasilitasi harapan dari orang-orang yang bekerja di government itu tersalurkan, ya terakomodasi. Nah sekarang kan tadi saya selalu lihat fakta-fakta ini, mohon maaf, semakin ke timur semakin kita melihat itu, ya bahwa anak-anak yang baru masuk di organisasi pemerintah itu kan anak-anak bagus semua Pak. Gitu. Orang-orang terpilih itu dan digital literasinya tinggi-tinggi itu. Ya, DNA-nya udah sangat bagus, terbentuk dengan baik. Iya, betul. Begitu masuk ya handicapnya ada sistem pemerintahan yang akhirnya mereka mengatakan, nah ini bukan sistem nih. Ya, mereka justru defend dengan model baru yang ini saya bisa menemukan di tempat lain. Makanya di sejumlah daerah itu teman-teman dari kementerian yang mengajak untuk pindah ke kementerian udah banyak sekali tuh. Anak-anak daerah yang pindah ke kementerian, jadi kita kehilangan sumber daya. Itu poin-poin yang fakta-fakta nyata antara ekosistem tadi dengan input yang ada. Baik. Berarti kalau pengembangan SDM untuk ASN itu memang semestinya harus include secara packaging ya Pak ya. Betul. Include leadership sama include ekosistemnya Pak ya. Kalau enggak ya nanti dia belajar tentang mindset dia, balik ke rumahnya lagi, ya dia seperti dia lagi gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya indikator maturitas SPB itu memang tekanannya menurut saya salah satunya adalah human capitalnya. Jadi seberapa diinvestasi kawan-kawan itu untuk literasi digitalnya tinggi. Dan ini yang menurut saya kalau kami diskusi di Sekda itu, ini yang tidak pernah ada. Jadi investasi itu selalu dilihat kalau kita membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung-gedung, investasi SDM-nya itu di nomor kesekian. Apalagi kalau spesifik di SPB. Betul Pak. Nah ini yang harusnya jadi indikator Mas Andi. Jadi seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk berinvestasi
di government, khususnya human resource-nya di pemerintahan ASN itu. Betul. Kalau kita compare sama swasta ya Pak ya, kan karena transformasi digital pemerintahan itu mengambil benchmarknya di swasta. Itu kan memang begitu, karena melakukan digitalisasi di swasta itu kan gampang Pak. Nah, termasuk di perusahaan saya Pak, di Mixindo ini udah umurnya 30 tahun Pak. 30 tahun itu kan berarti memang yang lahirnya tanpa DNA digital. Berarti kami kan juga melakukan transformasi digital. Nah, kalau kita belajar dari saya sendiri gitu ya, investasi yang kami lakukan memang cuma dua Pak, SDM dan teknologi. Dua hal itu yang kami lakukan untuk mengkonversi Mixindo yang non DNA digital menjadi ber-DNA digital. Dan itu memang leadershipnya memang harus kuat sih Pak. Benar Pak. Jadi ini juga perlu dibangun cara berpikir yang tuntas. Jadi gini, kita sama-sama entitas pemerintahan antara provinsi, kabupaten, kota kan. Tetapi provinsi itu sebetulnya punya beban tersendiri. Yaitu provinsi ya? Iya, provinsi, yaitu kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di perpanjangan tangan. Tapi isinya apa? Misinya apa? Pertama, bagaimana meng-empowering daerah, memberdayakan bawahan. Jadi kalau misalnya kami ada 6 kabupaten, sebetulnya kalau kami sukses di SPBE sekedar mengelola bagaimana membangun atmosfer atau ekosistem SPBE di provinsi, mungkin kami bisa dapat. Tapi kalau nanti dilihat secara keseluruhan seberapa banyak kabupaten yang naik kelas di atas bimbingan provinsi, jangan-jangan tidak ada provinsi yang masuk di situ. Nah, sehingga itu tadi beban provinsi itu bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada daerah bawahannya dia. Binaannya. Komunitasnya. Semakin rata-rata di bawah, maka sebetulnya provinsi itu gagal. Makanya ya beban kawan-kawan di Kominfo itu sebetulnya ganda Pak. Betul. Ya, karena pembinaan di dalamnya ada pendidikan pelatihan. Betul. Makanya kalau kita bicara alokasi anggaran yang lebih besar untuk membangun atmosfer SPBE di setiap provinsi itu bukan hanya untuk kantor gubernurnya atau OPD yang ada di provinsi, tetapi juga kabupaten kota. Betul. Jadi menjadi kebanggaan kalau ada kabupaten kota yang naik kelas. Betul. Sebaliknya kalau misalnya rata-rata kabupatennya dibawa dari nasional, itu juga menjadi satu catatan tersendiri. Iya, benar juga ya, karena Pak. Tanggung jawabnya dua ya, provinsi, dua. Dirinya sendiri sama kabupaten. Koordinasi pembinaannya ya. Betul. Makanya itu selalu kita sampaikan seberapa hebat kita membangun usaha bersama untuk memajukan daerah lain. Ya, kalau dia ada yang tertinggal, mohon maaf, itu juga dosanya juga provinsi itu Pak. Ya, kalau provinsi berdosa, pusat itu sudah masuk neraka. Iya, kira-kira gitu. Sambungannya ke sana. Sambungannya ke situ. Iya. Iya. Oke Pak, ada satu yang menarik Bapak sampaikan tadi, sedikit banyak masalah anggaran. Bahkan ada yang anggarannya gede, tapi SPB-nya tetap rendah. Kan kami sempat survei nih Pak, kami sudah melakukan survei dari tahun 2019, semenjak Rakernas Kominfo di Bali seluruh Indonesia 2019 yang lalu Pak. Jadi kami tetap survei sampai hari ini. Mekanismenya itu nomor satu membuat sukses SPB itu kan leadership. Itu nomor satu. Terus yang nomor dua itu ternyata adalah ego sektoral yang hilang. Jadi yang membuat sukses adalah cairnya ego sektoral. Nomor tiga adalah SDM. Dan nomor 4 adalah pendanaan yang baik antara dari pusat ataupun daerah. Nah, itu survei kami Pak, dan valid sampai hari ini. Saya sudah sampaikan ke Kemendagri, Kemenpan, Kominfo gitu ya, untuk bisa menjadi atensi. Artinya Pak, kalau nomor 1 dan 2 hilang, artinya oke lah, semua kepala daerah ataupun sekda sudah memiliki mindset leadership. Oke lah, ego sektoral kan bisa dipecahkan dengan leadership tadi, harusnya bisa memecah ego sektoral kan Pak. Baru kemudian lari ke SDM kan, seperti Bapak bilang tadi sebagai kuncinya. Nah, saya kembali ke peran sekda sebagai kepala TAPD Pak. Nah, ini kan
saya hanya melihat isu-isu dari teman-teman di daerah ya, bahwa semestinya Kominfo, karena masih mindsetnya adalah SPBI itu kan Kominfo, masuk dong dalam tim TAPD supaya bisa menentukan anggaran. Nah, sekarang tentukan fokus kita masih di urusan dasar toh Pak, di pendidikan, di perumahan, kesehatan, itu memang urusan kita masih ke situ Indonesia. Nah, porsi digital atau belanja TIK itu kalau saya perhatikan itu hanya sekitar 0,6% Pak. Saya udah survei Pak, 0,6%. 1% belum ada loh di daerah loh Pak, 0,6%. Bisa jadi. Itu rata-rata belanja infrastruktur. Hal yang paling mudah, ya kan Pak. Indikator kinerjanya gampang, dan segala macam. Kalau tadi Bapak bicara SDM, 0,6 bisa jadi berapa persennya yang untuk SDM Pak? Semakin kecil lagi. Nah, bagaimana peran Sekda dalam forum yang Bapak sekretariskan sekarang gitu ya, memberikan leverage dalam TAPD itu terhadap penganggaran dan porsi itu? Apakah memang belum penting tuh TIK dan digitalisasi masih ngurusin urusan-urusan dasar? Ya. Gimana tuh Pak? Nah, ya bagus Pak Andi, pertanyaan yang sangat elementer memang untuk memajukan SPBE dilihat dari konteks mission ya dari daerah itu kan. Di daerah itu kan ada 6 urusan yang menjadi urusan dasar. Wajib. Ya. Wajib dalam pengertian ya ini APBD Anda ini boleh yang lain tapi sesudah 6 ini. Ya 6 itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, PU ya, sosial dan pemerintahan umum itu kesbank dan segala macam. Betul. Kependudukan. Nah, sesudah itu baru sesudah itu termasuk pengawasan. Itu udah dikunci semua, pendidikan 20%, kesehatan 10%, pengawasan 0,9% dari APBD. Betul. Artinya ya kemungkinan SPBE ini atau Kominfo itu tidak menjadi bagian perhatian. Padahal kalau kita lihat dalam framing teori itu kan yang namanya organisasi kuat masa depan itu kalau pertama memiliki visi yang bagus ya. Tetapi sesudah itu harus ditunjang oleh 3 elemen utama. Pertama tadi SDM yang bagus, kemudian sistem informasinya yang handal. Lalu yang ketiga kita bicara mengenai ketersediaan anggaran. Anggaran itu variabilistik ya. Tapi kalau tidak ada sistem informasi yang handal, itu katanya organisasi masa depan itu tidak bisa bersaing. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, seberapa besar anggaran yang dialokasikan? Hampir semua sekda itu bicara sama bahwa ini perhatian kita pada SPB itu penting. Tapi selalu dikalahkan oleh urusan-urusan yang tanda kutip menjadi concern dari misi pemerintah daerah yang tertulis di dalam SPBE, di dalam RPJMD. Ya. Nah, ada juga RPJMD yang eksplisit SPBE, tapi sebagian besar SPBE itu tersembunyi di dalam misi pemerintahan yang baik dan terpercaya, misalnya kalau kami di Sulbar. Kan hanya 5 misi ya. Iya betul. 5 atau 6 Pak. 5 atau 6 betul. Atau 4. Kalau sekarang kami 5. Bahkan dalam dokumen yang baru itu 4. Tapi selalu muncul di dalam misi bagaimana memperkuat pemerintahan. Iya betul. Nah di dalamnya ada SPP, tapi betul. Itu tidak eksplisit disebutkan tanda kutip berbeda dengan yang lain. Jadi alokasi anggaran di perencanaan, di keuangan, di kepegawaian. Betul. Itu jauh lebih leading dibanding dengan di Kominfo. Oleh kami di Sulbar terus terang dalam 2-3 tahun terakhir ini kita sudah hampir setiap setahun itu merancang anggaran SPB kita cukup besar. Betul. Ya, tetapi selalu gugur ya. Karena nyantol kondisi yang mana gitu ya, Pak? Jadi gugurnya itu bukan eksekutif yang menggugurkan. Tapi pada pembahasan bersama dengan Banggar di DPR bahwa ini penting tapi belum menjadi priority. Nah itu juga yang saya ingin sampaikan Pak Andi bahwa salah satu sukses SPB di daerah juga kalau bisa terbangun cara berpikir yang sama antara mitra strategi kita di DPR dengan eksekutif. Jadi misalnya
alokasi anggaran yang disiapkan oleh kawan-kawan dalam perencanaannya, misalnya tahun 2020 ya kemarin kita masukkan misalnya angka sekitar 20 miliar sampai 27 miliar. Itu jatuhnya di bawah 10 itu. Bahkan kurang dari itu. Kenapa? Karena itu tadi cara pandang kawan-kawan itu melihat penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak. Iya. Berarti perlu dibuat bagaimana cara mendesak. Iya. Jadi kalau mau membuat cara mendesaknya itu yang saya sampaikan. Jadi selalu ada mapping nasional. Makanya kalau kita sekarang ini kan mapping nasionalnya itu tadi indeks. Kami di urutan ke-27. Tapi kalau kita expose di mereka itu dia bilang ya memang karena kita baru. Nah itu cara membangun alasan yang menurut saya nggak kontekstual. Betul. Nah rata-rata daerah seperti itu. Jadi kalau saja kita buat perencanaan APBD-nya itu lalu total didukung oleh gubernur atau bupati wali kota, tidak mau bergeser kalau tidak dipenuhi itu, maka itu menjadi bargaining position yang baik. Tapi kalau kepala daerahnya ya udahlah tergantung dari DPR, silakan aja dipotong. Udah selesai itu. Jadi kalau mau membandingkan antara kebutuhan alokasi anggaran di infrastruktur yang lain di SPM tadi itu ya memang pelayanan ini minimal pelayanan minimal di pendidikan, di kesehatan itu memang mereka ini belum masuk atau SPB ini belum menjadi indikator penting. Tapi ada di dalam misi membangun pemerintahan modern misalnya. Nah, misalnya itu rata-rata ada di pasti dalam ada itu. Semua tuh Pak. Ada tuh. Tapi implisit kan hanya. Implisit. Ya, artinya tidak total itu. Iya. Ya, kalau misalnya jadi di misi maka dia harus dijalankan dalam RPJMD itu Pak. Iya, harus roadmap-nya harus ketahuan. Di tahun pertama harus diinvestasi sekian miliar. Tahun berikutnya sekian miliar. Dan itu harus disusun sebuah perencanaan yang total, termasuk juga tadi yang kita singgung mengenai SDM. Karena nggak mungkin Pak, SPB ini kan nanti dianggap menjadi barang aneh, goib ya kalau misalnya kita tidak siapkan SDM yang tadi. Tadi kita di Sulbar sebetulnya punya best practice itu, kita mencoba untuk mencantolkan kawan-kawan yang memiliki literasi digital itu ke dalam OPD. Jadi misalnya kita minta dia melakukan rekrutmen non ASN misalnya. Ya, tapi itu diseleksi oleh kawan-kawan di Kominfo. Harapannya itu tadi setiap keputusan atau keinginan untuk melakukan sesuatu itu selalu harus drivingnya dari penggunaan IT yang memadai misalnya. Pak, kalau misalkan saya belum survei ya terhadap misi tadi. Tadi kan saya melihat program SCB ini selalu dicantol-cantolin ya, karena memang misinya kan implisit ya Pak. Tidak eksplisit kalau bilang membangun pemerintahan berbasis elektronik misalkan di misi. Nah, bisa nggak membuat misi seperti itu Pak? Atau mungkin dari podcast ini bisa membuat referensi, besok nih pilkada nih, tahun depan nih kita pilkada nasional bareng-bareng gitu. Ya ada drive dari pusat maupun nanti di kepala daerah dalam menentukan misi itu kan ada guidance-nya Pak ya. Mengandung hal itu Pak. Karena kalau tanpa itu ya SPB kan cuma nyempil aja atau dicantol-cantolin lah bahasanya, dipas-pasin gitu. Mungkin nggak begitu supaya eksplisit gitu loh Pak. Sangat Pak. Dari sejumlah best practice itu kan misalnya di kota-kota yang dianggap inovatif kayak Bandung, ya Surabaya, Makassar itu di level kota. Justru mereka sukses karena menjadikan indikator literasi digital untuk government-nya itu di luar dari misi implisit tadi. Jadi misalnya smart city itu menjadi mengeluarkan indikator SPBE dari pemerintahan yang baik dan terpercaya ke program yang akhirnya action. Misalnya smart city, ya kan? Nah, itu jadi Makassar misalnya menjadi unggul itu karena dia tidak simpan di pemerintahan itu, tapi dia keluarkan menjadi misi tersendiri smart city, sehingga
infrastruktur IT-nya, organisasi pemerintahannya itu disetting sedemikian rupa dan dibiayai dari program itu. Nah, yang biayai siapa tuh Pak? Kalau Pemerintah daerah, tapi kan rata-rata atau B2B Pak? Ya kalau ya bisa jadi B2B. Rata-rata seperti itu jauh lebih disenangi oleh, mohon maaf, mitra kita di DPRD dibanding dengan misalnya hanya sekedar menjadi tugas dari, mohon maaf, kawan-kawan di Kominfo. Ya tadi kan jadi ikut Kominfo itu kan seolah-olah menjadi tawarannya untuk SPB. Paham saya. Jadi cari kendaraan lain ya Pak? Kendaraan lain. Jadi kalau misalnya kita ingin mendorong Sulbar menjadi kuat di SPB-nya, mungkin bagus kita tarik itu menjadi Smart Province. Itu program kalau misalnya ada gubernur yang baru akan datang ini nanti berkontestasi, dia ingin menjadikan sebagai misi tertentu. Dan itu kendaraan untuk di desa. Dan itu bisa jadi menarik, gitu. Bisa jadi cepat. Jadi kalau saya metode ya kalau kita tidak mau rumit dengan, mohon maaf, berdiskusi panjang dengan DPRD, kan biasanya DPRD itu selalu melihat IKU-nya apa, siapa yang punya IKU. Jadi kalau misalnya hanya Kominfo, dilihat rata-rata APBD kita jumlahnya sekian, begitu dibagi rata dengan OPD yang lain, wah ini kebesaran ini info ini. Ya kan? Kecuali mereka naik ke kepala daerah. Itu maksudnya. Jadi cara percepatan SPB itu memang harus kita juga membuat strategi senario yang lain. Menurut saya ya. Jadi ya kalau misalnya daerah-daerah yang maju SPB-nya, yakin saya itu tidak turun dari hanya Kominfo yang punya IKU. Kalau menjadi IKU keseluruhan, kelurahan punya IKU mengenai SPBE, kecamatan menjadi SPBE, menjadi daerah itu maju. Nah kalau kita mau angkat ke level provinsi juga seperti itu. Kabupaten ini SPBE-nya seperti apa? Nah itu menjadi menarik untuk saya. Wah itu. Kalau saya melihat itu inspiring Pak. Dapat Pak. Ya, dapat idenya Pak. Jadi cara lain untuk membuat SPBE itu menjadi milik berbagai pihak. Dan itu menjadi mission ya. Betul. Ya, karena kalau mission yang dilekatkan hanya satu di unit, Pak, yakin seperti Sulbar ini memang tanda kutip selalu ada noise yang muncul dari diskusi politik. Politik itu politik anggaran termasuk. Betul. Ya kan? Jadi begitu dilihat, wah ini kok OPD yang lain tinggi, rendah, tapi kamu kok sendiri tinggi, nggak mungkin tuh. Seberapa besar sumbangannya terhadap misalnya kalau bicara konstituen. Iya, paham. Ya kan? Jadi itu politik anggaran kan selalu berdampak pada SPB. Paham. Ya, itu poinnya, Pak. Kan udah banyak banget Pak, leadership masuk, anggaran masuk, SDM masuk. Itu kan kunci-kunci dari survei saya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Pak Idris nih, Pak, berapa lama lagi kita menjadi pemerintahan digital, Pak? Dengan segala kondisi dan environment Indonesia, 5 tahun, 10 tahun, atau mesti nunggu Indonesia emas nanti 2045, Pak? Ini sebetulnya bisa jumping, Pak, asal saja tuh directionnya dari pusat itu nyatu. Mohon maaf kalau saya sebut direction itu kan ya kita berharap sih kementerian yang membidangi informasi dan komunikasi, terus Kementerian Dalam Negeri, Menpan, ini betul-betul bisa membangun harmoni yang baik. Nah, kami rasakan di daerah itu setiap ada kebijakan dari kementerian yang berbeda, ujung-ujungnya selalu juga ada tabrakan antara satu kebijakan yang lain. Sehingga kalau pertanyaan Pak Andi tadi, seberapa cepat ini kita bisa wujudkan, menurut pandangan saya, seberapa hebat harmoni kebijakan yang muncul dari pusat. Karena itu juga sangat membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Kami rasakan di daerah, Pak, tumpah ruahnya kebijakan itu, jangan dikira itu obat mujarab untuk memajukan daerah. Malah tambah sakit, Pak. Justru membuat komplikasi penyakitnya semakin tinggi, Pak. Jadi iya, apalagi obat batuk minum, diare minum gitu. Apalagi kalau sudah bicara, wah ini kan saya yang punya daerah. Kementerian Dalam Negeri bicara, wah saya yang punya daerah.
Betul. Tidak boleh ada kebijakan yang masuk di daerah tanpa melalui Kementerian Dalam Negeri. Betul. Nah, seberapa connect dengan substansi di Kementerian Teknis? Betul. Paham saya, Pak. Sama nggak gelombangnya? Dan untuk implementasi di daerah itu menjadi mudah. Kalau kami rasakan di daerah justru sekali lagi kita sakit ini dikasih obat tambah parah. Karena waktu untuk menerjemahkan sangat panjang, lalu akhirnya mengkonsolidasi kebijakan itu menjadi sulit. Paham. Nah ini yang menarik untuk menurut saya Pak Andi memang harus dibedah juga ini menurut saya. Oke. Jadi jangan apalagi kalau kita mau turunkan lagi. Nah, tapi kalau saya sih optimis aja sepanjang tadi kita bisa membangun leadership digital ekosistem itu dengan sangat baik. Dan oleh karena itu memang harus diperjuangkan, Pak. Kawan-kawan di Kementerian Kominfo itu harus menginvestasi SDM, ya. Jadi kalau saya lihat program strategis dari Kementerian Kominfo kan bagus sekali untuk menjangkau para milenial era itu. Tapi kan mereka itu secara alami pasti. Tapi kalau kita masuk ke government, ya seperti yang sampaikan Pak Andi tadi, merubah DNA government itu menjadi DNA digital, itu menurut saya mission yang luar biasa beratnya, Pak. Tapi bukan mission possible kan, Pak? Iya, enggak dong. Bukan Tom Cruise kan? Bukan Tom Cruise. Justru ini yang seharusnya karena ini berat sehingga semua harus concern ke situ. Tidak boleh juga emang info aja gitu di Kementerian Pusat, tetapi totally. Jadi menurut saya bisa jumping lebih cepat dari usia Republik ini. Ya, yang penting diinvestasi, Pak. Kalau tidak diinvestasi aku berat. Dan investasi yang kuncinya itu investasi SDM. Pak. Itu poin saya, Pak. Thank you, Pak. Terakhir nih, Pak. Kalau saya mau main ke Sulbar, saya mesti main kemana, Pak? Oh ya, saya tunggu di Sulbar, Pak. Di mana, Pak? Ada apa aja, Pak? Sulbar di sana kan kita daerah daerah yang imbang antara lautnya dan darat. Kita rata-rata menyuguhkan keindahan alam. Jadi budaya wisata alam itu menjadi pilihan. Bapak bisa ke Mamasa, bisa diving di pelabuhan ke Karampuang ya. Terumbu karangnya bagus. Terumbu karangnya bagus. Ya, kalau orang diving di situ pasti dia akui itu. Betul. Dan Pak Andi kita tunggu di sana. Insya Allah, Pak. Karena memajukan SPB itu harus menyelam juga, Pak. Insya Allah harus, Pak. Siap, Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Idris. Saya terima kasih ya atas nama kawan-kawan di Sulbar atas kesempatan ini. Terima kasih dan atas nama kawan-kawan di Porsesdasi juga. Sama-sama, Pak. Mohon dukungannya, Pak Andi. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terbentuknya ekosistem pemerintahan digital sama pentingnya dengan pengembangan SDM digital.